Salam Pramuka. Salam. Halo adik-adik, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita masuk ke materi kedua Pramuka, yaitu makna dan lambang Pramuka. Kalau di minggu lalu kakak sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu Pramuka, bagaimana cara melakukannya, dan apa manfaat dari kegiatan Pramuka ini. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi makna dan lambang gerakan Pramuka. Lambang Pramuka adalah sebagai berikut ini. Ini apa? Ini adalah tunas kelapa. Sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Tahukah kalian sejarah Pramuka? Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah singkat Pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah Pramuka dunia dimulai sejak abad ke-20. Baden-Powell adalah orang yang dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang masih menjabat sebagai jenderal tentara Inggris mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea, Inggris. Dan pada tahun 1908, beliau menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisikan tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut ternyata menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Pramuka. Semenjak saat itu, banyak gerakan Pramuka yang lahir di seluruh belahan dunia. Pada awalnya, gerakan Pramuka itu hanya didominasi oleh anak laki-laki. Namun, sejak tahun 1912 muncullah gerakan pramuka perempuan pertama yang bernama Girl Guides organisasi. Ini didirikan oleh bantuan adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes dan dilanjutkan oleh istri Baden-Powell yang bernama Olive. Pada tahun 1916 berdiri Pramuka Siaga, Cub Scout atau Anak Serigala dengan buku panduan yang merujuk pada Jungle Book yang didirikan oleh Baden-Powell itu sendiri. Setelah selisih 2 tahun, tepatnya 1918, Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja 17 tahun. Lalu pada tahun 1922, Powell menerbitkan bukunya kembali yang berjudul Roving to Success atau Mengembara Menuju Sukses pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920. Pertama kalinya diadakan Jambore Dunia di Inggris. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota pramuka dari 34 negara dan Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya kita akan membahas gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka ini dimulai semenjak tahun 1912. Cikal bakalnya adalah didirikannya organisasi Nederland Pathfinders Organisatie, bentukan Belanda. Kemudian organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Inzet Pathfinders Vereniging atau yang disingkat NIPV.
Ini merujuk pada organisasi yang ada di Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian menggantinya dengan nama Pandu atau Kepanduan dan membentuk organisasi kepemudaan yang bernama Javanese Pavinders Organisasi yang diprakarsai SP Mangunegara ke-7. Usai Sumpah Pemuda, ternyata makin banyak organisasi kepemudaan yang dibentuk. Oleh karena itu, dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tanggal 23 Mei 1928. Lalu, pada tahun 1961, lahirlah Gerakan Pramuka di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus, dicetuskanlah Hari Pramuka di Indonesia. Tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Berikut kita akan membahas filosofi tunas kelapa dijadikan lambang pramuka. Yang pertama, buah kelapa mampu bertahan lama. Maksudnya, setiap anggota pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran. Yang kedua, pohon kelapa mampu tumbuh di mana saja. Maksudnya, setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang ketiga, pohon kelapa yang tumbuh tinggi menjulang. Maksudnya, pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Empat, akar pohon kelapa yang tumbuh kuat dan erat, melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang besar berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. 5. Pohon kelapa memiliki fungsi dari atas hingga pangkalnya. Maksudnya, setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaan kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Oke, baik adik-adik, cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Kakak harap nanti kalian di rumah mencari tahu lagi apa-apa saja informasi penting terkait materi kita pada hari ini ya. Jadi materi pada hari ini tidak lewat begitu saja. Kalian cari lagi, kalian gali lagi supaya ilmu yang kalian dapatkan itu semakin bertambah. Baik seluruhnya, siap, gerak. Salam pramuka. Salam.